Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 2Q dan Q2 sama dengan Q dengan massa masing-masing M1 sama dengan M dan M2 sama dengan 2M bergerak dengan kelajuan yang sama memasuki suatu medan homogen beta. Perbandingan jari-jari lintasan yang dibentuk oleh muatan Q dan 2Q adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang diterima oleh muatan listrik ya. Misalnya di sini ada suatu muatan listrik positif Q misalnya, kemudian dia gerak ke arah kanan dengan kecepatan V. Nah, muatan ini bergerak di bawah pengaruh medan magnetik. Jadi di sini saya gambar silang-silang. Itu maksudnya ada medan magnetik yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Jadi kalau ada kecepatan ke arah kanan, ada medan magnetik ke arah bidang gambar, nanti muatan ini akan mengalami gaya Lorentz ke arah atas. Nah, seperti ini ya. Ini adalah berdasarkan aturan tangan kanan, right hand rule di sini. Nanti silakan dicek bagaimana aturan tangan kanan pada gaya Lorentz ya. Yang jelas kalau dia kecepatannya ke kanan seperti ini, medan magnetnya arah masuk, maka gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, akibat ada gaya Lorentz ke arah atas ini, maka muatan ini tidak akan lurus ke kanan nanti geraknya, tapi dia akan tertarik ke atas gini. Jadi gerakannya itu melengkung. Oke. Nah, selama dia melengkung ini, maka kan awalnya muatannya harusnya ke sini ya. Tapi kan dia nggak gerak ke situ karena ngikuti lintasan ini. Jadi dia nyampe nya ke sini. Nah, kalau dia nyampe sini, nanti arah gaya Lorentz-nya juga akan mengalami perubahan gitu. Dia ke arah sana. Jadi nggak tepat ke atas. Kenapa? Karena nanti syarat gaya Lorentz itu dia harus tegak lurus terhadap kecepatan. Jadi kalau seperti ini arah kecepatannya ke kanan, gaya Lorentz-nya ke atas. Tapi kalau di kondisi ini kecepatannya kan ke arah sana, nggak lagi ke kanan ya, tapi agak miring gini. Maka arah gaya Lorentz-nya juga akan mengikuti tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini terjadi terus-menerus tuh. Karena dia berbelok terus, maka nanti selama dia belok terus-menerus, maka dia akan membentuk suatu lingkaran gini ya. Jadi bayangkan awalnya yang ini muatannya di sebelah sini, gerak ke kanan, kemudian dia terkena gaya Lorentz ke atas gini. Ketika di sini kan arah kecepatannya ke sana, ayah gaya Lorentz-nya ke sana, dan seterusnya gitu ya. Ketika nyampe sini, kecepatannya ke arah sini, arah gaya Lorentz-nya ke sini. Akibatnya kan lintasannya berupa lingkaran, sehingga nanti di sini kalau pada suatu benda, suatu zat atau benda atau partikel ya yang bergerak melingkar itu dia mengalami suatu gaya yang disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Oke. Jadi nanti di sini yang berperan sebagai gaya sentripetal itu gaya Lorentz itu sendiri. Jadi gaya Lorentz-nya kan tadi ini ya, FL. Nah, dia itu arahnya menuju pusat nih. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa FL atau gaya Lorentz itu berperan sebagai gaya sentripetal. Sedangkan besarnya FL sendiri itu jika kita tahu bahwa nilai V dan B-nya itu saling tegak lurus seperti ini, maka nilai FL-nya itu adalah Q kali V kali B. Q kali V kali B. Kalau gaya sentripetal itu nilainya adalah M dikalikan V kuadrat dibagi R. Yang mana R di sini merupakan jari-jarinya ya, jari-jari lintasannya ini. Nah, di sini B itu merupakan medan magnet. Kalau di sini berarti kita ganti saja menjadi beta gitu. Oke. Nah, di sini kan pertanyaannya itu kita mencari perbandingan jari-jari lintasan. Nah, jari-jari lintasan itu berarti nanti R-nya yang kita cari. Jadi di sini kita bisa sederhanakan dulu. Kita bagi V di kedua ruas seperti ini. Kemudian R-nya kita pindah ke kiri. R. Nah, sisanya berarti kan yang kanan menjadi MV. Terus Q beta yang sebelah kiri kita pindah ruas juga. Nah, jadinya seperti ini ya. Sehingga nanti rumus umum untuk mencari R adalah MV per Q beta. Pertanyaan di soal adalah mencari perbandingan jari-jari lintasan, yaitu lintasan untuk muatan Q dan muatan 2Q. Yang muatan Q itu yang ini ya. Yang muatan 2, 2Q itu muatan 1, berarti kita mencari perbandingan antara jari-jari muatan 2 terhadap jari-jari muatan 1. Nah, kita tinggal masukkan rumus ini nanti. Tinggal memberikan indeks yang sesuai saja. Berarti nanti di sini kalau M berarti menjadi M2, kecepatannya adalah V2 per Q-nya adalah Q2 kali beta. Nah, betanya itu sama karena mereka terletak di daerah bermedan magnetik yang sama gitu ya. Maksudnya lokasinya sama. Kemudian untuk yang bagian ini berarti ya M1V1 dibagi dengan Q1 kali beta. Di sini beta dan beta saling meniadakan,
Begitu juga dengan V-nya, karena di soal sudah diberitahu bahwa kelajuannya itu sama ya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, tapi sebelum itu kita bisa balik sebenarnya. M2 per Q2 ini, yang bawah kita balik menjadi Q1 per M1. M2-nya adalah 2M, kemudian Q2-nya yang ini adalah Q, Q1-nya adalah 2Q, kemudian M1-nya adalah M. Nah, nanti di sini kita bisa saling meniadakan M-nya, Q-nya pun demikian. Berarti nanti tinggal 2 kali 2 ya, yaitu 4 per 1. Atau 4 banding 1 berarti. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Sebuah elektron bermasa M yang diam ditabrak oleh foton dalam percobaan efek Compton. Besarnya perubahan panjang gelombang foton maksimum adalah titik-titik, H konstanta Planck, dan C sama dengan kecepatan cahaya. Jadi efek Compton itu muncul akibat adanya tumbukan antara cahaya atau foton dengan elektron ya. Jadi kenapa terjadi tumbukan? Karena cahaya itu memiliki sifat dualisme. Dualisme itu maksudnya cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, ciri-ciri gelombang nanti pasti dia memiliki panjang gelombang, lambda gitu ya. Atau bisa juga dia bersifat sebagai partikel. Nah, kalau dia bersifat sebagai partikel nanti dia memiliki ciri-ciri memiliki momentum. Oke. Nah, di sini kan yang ditanyakan besarnya panjang gelombang foton maksimum adalah titik-titik. Perubahannya maksudnya ya. Itu ceritanya gini efek Compton itu. Jadi misal di sini ada suatu cahaya. Nah, cahaya gini. Kemudian cahaya itu menumbuk suatu partikel. Kebetulan di sini partikelnya adalah elektron. Disebutkan di soal yang mana masanya adalah M. Nah, kalau misalnya dia bersifat sebagai gelombang, gelombang kalau terkena partikel ya udah aja gitu ya, tidak terjadi apapun. Tapi kan di sini dia akan mengalami dualisme, mengalami sifat sebagai partikel. Akibatnya dia akan menumbuk partikel di sini. Kalau dia menumbuk partikel, berlaku hukum-hukum kekekalan momentum gitu. Jadi nanti cahaya ini ketika tumbukan dengan elektron di sini, dia akan mengalami sifat-sifat tumbukan. Salah satunya nanti seperti ini, elektronnya akan terlempar ke arah sana misalnya, dan cahayanya nanti akan berbelok ke arah sini. Nah gini ya, dia akan membentuk sudut tertentu. Nah sudutnya ini biasanya dituliskan sebagai theta. Jadi theta di sini menyatakan perbedaan sudut antara arah awal datangnya foton terhadap arah setelah foton itu mengalami tumbukan. Nah, panjang gelombang dari foton ini nanti akan bertambah panjang. Kenapa? Karena energinya berkurang. Jadi kalau dia menumbuk elektron di sini, maka energinya berkurang sehingga panjang gelombangnya itu menjadi tambah panjang gitu ya. Jadi energi itu kan rumusnya adalah H dikalikan C per lambda. Artinya kalau energinya menurun, lambdanya naik gitu ya. Jadi kalau lambda awal misalnya segini, nanti di sini lambdanya akan menjadi lebih panjang. Nah, ini disebut sebagai lambda aksen atau lambda setelah tumbukan. Nah, pertanyaan di soal, kita itu mencari perubahan panjang gelombang. Artinya kita itu mencari lambda aksen dikurangi lambda atau biasa ditulis sebagai delta lambda. Kemudian dengan penurunan yang sangat panjang, rumus dari delta lambda itu adalah H per MC dalam kurung 1 dikurangi cos theta. Ini silakan bisa dicek ya di buku-buku standar SMA ada. Kalau penurunannya ada di buku Fisika Modern bisa dicari di Arthur Beiser kayaknya ada ya. Nah, nanti rumusnya gini. Di sini H itu merupakan konstanta Planck, C kecepatan cahaya, dan M itu massa elektron. Kemudian theta di sini adalah ini ya sudah saya bahas tadi, dia perubahan sudut dari arah awal sampai arah setelah tumbukan. Nah, di sini kan ditanyakan itu tidak hanya perubahan panjang, tetapi kita ingin perubahan panjang gelombangnya itu maksimum. Yang dimaksud maksimum itu gini, di sini kan dia ada variabel theta ya. Artinya nanti delta lambda ini akan maksimum jika tetanya maksimum gitu. 1 min cos tetanya maksimum di sini maksudnya. Nah, supaya 1 min cos theta maksimum, kan nilai cos theta itu maksimumnya itu ada 2. Ada positif 1 sama negatif 1. Nah, kalau kita masukkan positif 1 ke sini, ke persamaan ini, maka jadinya nanti 0. Gitu ya. Kalau kita masukkan tetanya positif 1. Tapi kalau kita masukkan negatif 1, maka
hasilnya nanti adalah 2 ya, 1 dikurangi negatif 1. Jadi yang kita pilih nanti yang negatif 1 supaya maksimum. Nah, yang ini menghasilkan minimum. Oke? Berarti kalau dia maksimum, berarti cos tetanya harus negatif 1 atau tetanya 180 derajat. Artinya kejadian tumbukannya nanti gini, setelah dia bertumbukan, kalau tetanya 180 derajat, berarti setelah tumbukan ya, satu di sebelah sini, nanti fotonya berbalik arah ke belakang gini. Jadi dia arah awalnya ke kanan, arah akhirnya ke belakang. Jadi sudutnya itu 180 derajat. Gitu ya. Itu akan terjadi maksimum. Sehingga nanti tinggal H per MC, 1 dikurangi negatif 1, berarti delta lambdanya adalah H per MC kali 2. Atau hasilnya adalah 2H per MC. Oke. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.